Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana teknik komunikasi itu terjadi pada komunikasi data dan jaringan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari komponen yang ada, di sini jelas pada blok diagram, dimana sebelumnya pada slide pertama juga sudah saya sampaikan, ya. Biasanya untuk menyampaikan informasi itu harus tahu dulu sumbernya di mana, kemudian ada media transmisinya apa, kemudian penerimanya siapa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi komunikasi, ya, yang dilakukan oleh beberapa perangkat. Mungkin bisa saja antara PC satu melalui PC yang lain, ya. Kalau kita lihat pada blok diagram lingkaran ini, di mana di sini terjadi terjadinya pengolahan data, kemudian adanya teknik komunikasi data. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat, nah, bentuk sistem komunikasi data itu sebenarnya ada dua macam, ya. Kalau kita lihat, pertama adalah komunikasi yang dilakukan secara offline atau offline komunikasi sistem, ya. Nah, biasanya, ya, komunikasi ini dimulai dengan sistem yang sangat sederhana. Misalkan, ya, contohnya adalah mungkin jaringan akses terminal, ya, yang memungkinkan seorang operator untuk mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia di dalam jaringan tersebut. Ya, itu bisa dikatakan sebagai jaringan komunikasi offline atau bisa dikenal sebagai peer-to-peer lah, ya. Nah, kemudian yang kedua untuk komunikasi yang kedua adalah online komunikasi sistem, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk dari offline komunikasi sistem ini, ya, pengiriman data dia melalui fasilitas telekomunikasi, ya, dari satu lokasi ke pusat untuk melakukan pengolahan data. Tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini dikatakan sebagai offline komunikasi system, ya. Contohnya seperti apa? Ya, email, ya, SMS, ya, kemudian situs dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari blok diagram secara apanya, ya, tentunya ada terminal, ya, kemudian ada modem. Kemudian dari modem dilakukan transfer lagi ke berupa sistem analog ke modem, kemudian ditransfer lagi melalui terminal, kemudian nanti barulah sampai ke sistem komputer, ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi adanya komunikasi dari satu lokasi ke pusat, ya, dalam melakukan pengolahan data, tetapi tidak melalui CPU. Nah, ini dikatakan sebagai komunikasi offline, ya. Contohnya kalau kita lihat peralatan yang diperlukan dalam komunikasi offline itu, ya, berupa terminal. Nah, terminal di sini merupakan dia input atau output device yang digunakan untuk melakukan pengiriman data dan menerima data jarak jauh, ya. Contohnya, ya, kalau kita lihat peralatan yang digunakan mungkin seperti magnetic tape, ya, kemudian display, ya. Jadi banyak yang berupa terminal, ya. Kemudian yang kedua adalah jalur komunikasinya. Nah, kalau kita lihat jalur komunikasi, nah, ini merupakan fasilitas telekomunikasi yang digunakan, ya, contohnya seperti telepon, telegram, dan banyak lagi fasilitas yang bisa digunakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah modem. Nah, modem ini merupakan modulator demodulator, ya. Nah, dia merupakan alat, ya, yang mengalihkan data dari sistem
kode digital ke dalam sistem analog atau sebaliknya ya, ke kode sistem analog ke kode sistem digital. Nah, ini yang dikatakan modem demodulator demodulator ya. Nah, inilah modem. Jadi modem itu dia bisa mentransmisikan data digital ke analog atau sebaliknya, analog ke digital ya. Kalau kita lihat online komunikasi, nah kalau online komunikasi ini jelas ya, data yang dikirimnya melalui terminal dan diolah langsung oleh CPU ya. Ini dikatakan sebagai online communication system. Contohnya ya, remote job entry system ya, kemudian real time system, kemudian time sharing system ya, kemudian distribute data process system. Nah, inilah beberapa contoh dari online communication system ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada RGS system ya, ini biasanya data akan dikirim atau dikumpulkan dulu ya, kemudian secara bersama-sama baru dilakukan pengiriman ke komputer pusat ya untuk dilakukan proses. Nah, proses ini dikenal sebagai batch processing system ya. Contohnya kalau kita lihat pada blok diagram di bawah ini ya. Nah, jadi data itu dikumpulkan ya, kumpulan data punchcard. Nah, punchcard ini dia berupa kartu. Nanti akan saya lihatkan punchcard itu berupa apa ya. Ya. Nah, ini model dari punchcard. Punchcard itu dia sebenarnya selembar kartu ya, atau selembar kertas ya, yang berisi perintah dalam mengendalikan mesin otomatis atau data ya, untuk aplikasi pengolahan data. Nah, kita bisa melihat pada gambarnya kartu punchcard ini merupakan contoh dari kartu punchcard ya. Kita lihat terdiri dari 00, kemudian 11, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian di bawahnya ada lagi 1 sampai berapa ini ya, sampai dengan 100 misalnya. Nah, ini merupakan kode-kode atau data informasi yang ada pada kartu punchcard ini ya, atau bisa dikenal dengan sebagai kartu berlubang ya. Nah, inilah kalau kita lihat kartu berlubang tuh ya. Jadi ada data-data, ada informasi. Informasi ini dia berupa angka ya. Nah, angka inilah nanti yang akan dirubah mungkin dalam bentuk kode ASCII ya. Kalau kita lihat. Nah, sebenarnya kartu punchcard ini sudah dikenal sejak tahun 1970 1725 ya, di mana punchcard ini diperkenalkan atau digunakan dulunya untuk mengendalikan alat tenun tekstil ya. Nah, jadi si Joseph Maria Jacquard ini telah menggunakan kartu berlubang ya untuk membuat potret dirinya sendiri yang dengan menggunakan tenun sutra ya. Jadi dia membuat gambar dia sendiri, tapi dia menggunakan punchcard ini sebagai media untuk pengendali alat tenun tekstilnya ya. Nah, jadi tidak hanya itu, punchcard ini juga digunakan pada tahun 1832 oleh Semen Karsakov ya, di mana dia digunakan untuk menyimpan data dan mencari informasi. Nah, ya, jadi punchcard ini bisa dikatakan dulunya untuk sebagai alat pengendali dan juga untuk sebagai penyimpan data dan informasi ya. Jadi kalau ibarat kata kalau sekarang untuk menyimpan informasi atau itu mungkin bisa saja berupa hard disk ya untuk menyimpan informasi ya kemudian ya. Kalau kita lihat pada tahun 1890 ya, Herman Hollerith ya juga menggunakan punchcard ini ya. Dia menggunakan metode mesin untuk mencatat informasi pada kartu berlubang ya. Nah, ini digunakan untuk sensus AS dulunya ya. Jadi Herman Hollerith ini sudah menggunakan kartu berlubang ini untuk menyimpan informasi yang digunakan untuk sensus penduduk pada Amerika Serikat ya. Kemudian Herman Hollerith ini dia juga membentuk sebuah perusahaan yang kita kenal sampai saat ini adalah IBM ya. Nah, inilah kalau kita lihat ya model dari punchcard itu example seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan mungkin kita juga akan bingung, ini sebenarnya kartu apa sih ya?
ada titik-titiknya, ada lubang-lubangnya. Nah, apakah kartu ini masih ada sampai sekarang? Ya, mungkin masih, cuman mungkin kartunya masih ada, cuman untuk mencarinya itu agak susah. Kemudian teknologi yang digunakan pun mungkin bisa dikatakan mungkin sudah merupakan teknologi yang lama ya. Nah, inilah kalau kita lihat ya dari punch card itu. Jadi kalau kita lihat punch card itu merupakan kartu berlubang ya, kalau kartu berlubang. Tapi kalau secara istilah bahasa Inggrisnya punch card atau dinarasikan ke bahasa Inggris berarti kan kartu pukulan ya. Nah, tapi secara definisi apanya ilmiahnya dia merupakan kartu berlubang ya, karena dalam bentuk fisiknya adalah berlubang yang dimana ada berupa yang bernilai kode-kode ya, bernilai angka-angka. Nah, inilah yang disebut sebagai yang dikenal sebagai kartu punch card ya. Jadi punch card ini telah digunakan dulunya ya, kalau kita lihat. Nah, dibaca oleh card reader ya. Nanti setelah itu dari card reader mungkin akan dibaca oleh lagi modem, jadi modem nanti ditransfer lagi ke modem. Nah, nanti baru ke komputer, baru dia akan menghasilkan yang namanya outputnya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya RJE itu merupakan data itu dikumpulkan, kemudian dikirim secara bersama ke komputer, baru dilakukan proses. Nah, itu ini yang dikatakan sebagai RJE system ya. Nah, kalau kita lihat lagi terkait dengan real time system. Nah, real time system ini dia mengirimkan data ke pusat komputer ya. Data ini dikirimkan ke pusat komputer ya, kemudian diproses di komputer seketika ya pada saat data diterima ya. Jadi data itu diproses ketika saat data itu diterima ya. Kemudian baru dikirimkan kembali ke ke pengolahannya atau ke pengirim data ya saat itu ya. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat di real time system ini data itu dikirim ke komputer, diproses, ketika data itu diterima kemudian dikirim kembali ya ke pengirimnya. Nah, ini yang dikenal ya sebagai dengan real time system. Nah, contoh kalau pada RTS ya, contoh real time system. Nah, ini kita bisa lihat pada sistem kontrol pada pabrik kimia ya, kemudian automatic car assembly ya, kemudian alat pemicu jantung, pacemaker ya, printer laser, kemudian sistem seluler ya. Jadi komputer onboard ya dan pesawat, kemudian video conference. Nah, ini merupakan real time system. Jadi yang komunikasi yang dilakukan secara langsung ya. Kemudian rudal sistem nah itu ya, rudal sistem. Jadi penerapan dari real time system ini sangat banyak ya. Kita bisa melihatnya di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mungkin sistem kontrol pada pabrik kimia ya. Jadi mungkin bisa saja pada pabrik kimia itu mungkin banyak sistem kontrol yang menggunakan dengan teknologi-teknologi yang canggih ya. Kemudian automatic car ya. Nah, jadi mobil sekarang sudah bisa ya ibarat kata tanpa pengemudi ya. Jadi sebuah mobil itu dia bisa berjalan dengan menggunakan teknologi sensor ya. Nah, begitulah kecanggihan teknologi sekarang yang digunakan oleh para peneliti dalam melakukan pengembangan teknologi di luar negeri sana ya. Sedangkan mobil saja sudah ada yang bertenaga surya ya, artinya bisa dikatakan energi matahari ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya mungkin kalau kita perhatikan, nah ini teknologi ini mungkin akan dilakukan oleh robot saja lagi ya. Mungkin kita hanya sebagai media pengontrol saja ya dari teknologi yang telah diterapkan ya. Nah, ini contoh time sharing system ya. Jadi kalau kita lihat dia merupakan teknik penggunaan online system yang oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan ya. Biasanya ini diawali dengan MIT ya, Massachusetts Institute of Technology. Nah, yang diberi nama CTSS, Compatible Time Sharing System ya. Nah, jadi kalau kita lihat
Jadi time sharing system ini dia merupakan teknik online ya, yang digunakan oleh beberapa pemakai secara bergantian ya, dengan waktu yang diperlukan. Jadi berapa sih waktu yang diperlukan untuk pengolahan data ini misalkan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tentunya berapa lama sih untuk melakukan pengerjaan program ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya ini yang dikenal sebagai dengan time sharing system ya, yang diawali oleh MIT ya. Nah, kalau kita lihat pada distribute data processing system, nah ini merupakan komunikasi ya komputer ya, yang terpancar secara geografis ya, yang dihubungkan dengan jalur komunikasi pada setiap komputer dalam melakukan proses data secara mandiri dan mempunyai kemampuan ya untuk komunikasi dengan komputer yang lain dalam sebuah sistem. Nah, jadi ini kelebihan data distribute data processing system. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ada komputer terpusatnya ya, di mana komputer terpusat ini uh, ibarat kata mungkin bisa saja dikatakan sebagai server ya. Kemudian nanti beberapa komputer dan yang komputer yang satunya lagi ini bisa dikatakan sebagai klien. Nah, jadi antara klien dengan server ini melakukan komunikasi data ya, artinya bisa melakukan komunikasi maupun memproses data yang dilakukan secara mandiri maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan komputer yang lain ya. Namanya saja sudah distribute data processing system, artinya itu data itu terpusat pada komputer pusat ya. Nah, ini yang dikenal sebagai distribute data processing system. Jadi kalau kita perhatikan ya, pada diagram ini bisa kita lihat, kita anggap ini sebagai server ya, di mana ada sebuah komputer server yang melakukan media komunikasi dengan klien ya, klien satu maupun dengan klien 2, baik itu dalam melakukan pemrosesan data, pentransferan data maupun melakukan pengontrolan data ya. Ini yang dilakukan oleh data distribution system. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini saya mengambil kesimpulan ya. Jadi pada dasarnya teknik komunikasi itu dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah yang dikenal dengan sebagai komunikasi sistem offline ya. Kemudian yang kedua adalah bisa dikenal sebagai dengan komunikasi sistem online ya. Nah, jadi tentu kedua sistem ini berbeda ya, offline komunikasi sistem dan online komunikasi sistem. Ya, jadi kalau kita perhatikan, nah di sini saya mengambil gambaran dan kesimpulan bahwasanya offline komunikasi sistem itu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi ya, dari satu lokasi ya ke pusat pengolahan data, tetapi tidak langsung dikirim oleh CPU atau diproses oleh CPU ya. Jadi offline komunikasi itu datanya dikirim tapi tidak diproses oleh CPU langsung ya. Nah, ini yang dikatakan atau yang disimpulkan sebagai offline komunikasi system ya. Nah, contohnya ya kita bisa mungkin peralatan-peralatan yang digunakan atau yang diperlukan dalam offline komunikasi system mungkin ya contohnya berupa terminal ya, jalur komunikasi dan modem. Nah, ini dikenal sebagai offline komunikasi system ya. Kemudian berkaitan dengan sistem komunikasi online. Nah, ini data dikirim ya melalui terminal tapi langsung diolah oleh pusat komputer ya. Dalam hal ini adalah CPU-nya ya, Central Processing Unit ya. Nah, bentuk komunikasi online ini ya contohnya seperti remote job entry system, real time system, time sharing system, dan distribute data processing system ya. Jadi kalau kita perhatikan teknik komunikasi itu ada dua ya. Pertama offline komunikasi sistem yang dilakukan. Nah, offline komunikasi sistem ini apa, datanya diolah tapi tidak melalui CPU. Nah, contohnya seperti apa, terminal, modem, dan jalur communication ya. Kemudian yang kedua, nah sistem komunikasi online. Nah, sistem komunikasi ini bagaimana? Nah, ini datanya dikirim melalui terminal tetapi datanya langsung dioleh pusat komputer ya. Dalam hal ini adalah CPU. Nah, inilah perbedaan antara offline komunikasi sistem dengan online komunikasi sistem ya.
Jadi contohnya pun sangat jelas. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat eh, sistem komunikasi online ini, dia penerapannya lebih banyak ke dunia industri, ya, atau real time system, ya. Jadi sangat ya banyak digunakan, ya. Jadi itulah beberapa teknik komunikasi yang dilakukan oleh komunikasi data yang harus kita pahami, ya. Jadi secara ininya, jadi ada yang online komunikasi sistem dan ada yang offline komunikasi sistem, ya. Nah, ini. Jadi beberapa referensi ini atau sumber ini saya ambil dari buku, ya, fundamental komunikasi data dan network, ya. Dan ini buku ini dikeluarkan oleh Oliver, ya, pada tahun 2018, ya. Nah, sampai di sini mungkin untuk terkait media pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan teknik komunikasi data saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Nanti mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan bisa diterapkan ininya teknologi keilmuan yang harus kita pahami, ya. Bagaimana sih bentuk dari offline komunikasi sistem itu, kemudian apa sih komunikasi online itu, ya. Nah, jadi kedua komunikasi ini, teknik komunikasi ini harus kita pahami, ya. Nah, inilah sumber dari referensi slide saya, ya, terkait dengan komunikasi data dan jaringan, ya, fundamental komunikasi network Oliver, ya. Ini merupakan referensi yang terbaru 2018 yang sudah saya coba update, ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dan nantikan video berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke.